kembali lagi di channel ini kita akan mempelajari tentang larutan asam dan basa. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kesetimbangan ion dalam larutan. Berbicara mengenai kesetimbangan ion dalam larutan, maka kita berbicara tentang pelarut air. Nah, air dikenal sebagai pelarut yang universal, di mana air terdiri dari air murni dan air yang tidak murni. Air tidak murni adalah air yang tidak hanya mengandung molekul H2O atau mengandung ion H+ dan ion OH-, tetapi juga mengandung zat terlarut lainnya. Kemudian, air tidak murni contohnya adalah air sumur, air keran, air laut, air sungai, dan lain-lain. Kemudian untuk air yang murni atau biasa disingkat dengan rumus molekul H2O adalah air yang di dalamnya hanya ada molekul H2O atau hanya mengandung ion H+ dan ion OH-. Nah, air murni ini contohnya adalah Aquades atau air dari hasil destilasi dan biasanya diistilahkan dengan air suling. Air murni atau H2O bersifat sebagai elektrolit lemah. Akibatnya, H2O akan terurai membentuk ion H+ dan OH- dengan reaksi terionisasi sebagian, di mana reaksinya merupakan reaksi kesetimbangan. Kemudian, dari reaksi kesetimbangan ini, kita dapat menentukan rumus tetapan kesetimbangan air, di mana rumus tetapan kesetimbangan air adalah konstanta kesetimbangan atau tetapan kesetimbangan sama dengan konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi H2O. Nah, dari mana rumus ini? Rumus ini berasal dari rumus KC yang kita pelajari pada reaksi kesetimbangan pada semester lalu, di mana untuk menentukan tetapan kesetimbangan, maka rumusnya adalah hasil kali konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan, sehingga kita dapat menuliskan rumus tetapan kesetimbangan air dengan rumus K sama dengan hasil kali konsentrasi H+ atau konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi H2O. Nah, dari rumus ini kita dapat menurunkan rumusnya atau mengalihkan tetapan kesetimbangan dengan konsentrasi H2O, sehingga K atau konstanta kesetimbangan dikali dengan konsentrasi H2O sama dengan konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi OH-. Karena fraksi atau bagian dari molekul H2O terionisasi menjadi H+ dan OH- dan jumlahnya sangat kecil, maka konsentrasi H2O hampir tidak mengalami perubahan. Nah, oleh karena itu, rumus K dikali dengan konsentrasi H2O sama dengan konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi OH- kita dapat tuliskan dengan istilah KW atau tetapan kesetimbangan air sama dengan konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi OH-. Kemudian, berdasarkan reaksi ionisasi air murni atau H2O, maka kita dapat menyimpulkan bahwa konsentrasi H+ jumlahnya akan selalu sama dengan konsentrasi OH-. Maka nilai KW dapat kita tuliskan menjadi konsentrasi H+ dipangkat 2-kan atau KW sama dengan konsentrasi H+ pangkat 2.
Melalui perhitungan cermat, nilai Kw atau tetapan kesetimbangan air pada suhu tertentu dapat diketahui. Nah, berikut ini merupakan tabel untuk beberapa nilai Kw pada berbagai suhu. Suhu 0 derajat Celcius, nilai Kw-nya adalah 0,114 kali 10 pangkat min 14. Kemudian pada suhu 10 derajat Celcius, nilai Kw-nya adalah 0,295 dikali 10 pangkat min 14. Kemudian pada suhu 20 derajat Celcius, nilai Kw sebesar 0,676 dikali 10 pangkat min 14. Kemudian pada suhu 25 derajat Celcius, nilai Kw sama dengan 1 kali 10 pangkat min 14. Kemudian pada suhu 60 derajat Celcius, nilai Kw sebesar 9,55 kali 10 pangkat min 14. Dan pada suhu 100 derajat Celcius, nilai Kw sebesar 55 kali 10 pangkat min 14. Nah, dari perhitungan cermat nilai Kw ini, kita mengetahui bahwasanya pada suhu 25 derajat Celcius, nilai Kw sebesar 1 dikali 10 pangkat min 14. Nah, berdasarkan data ini, air murni pada suhu 25 derajat Celcius mempunyai nilai Kw sebesar 1,1 kali 10 pangkat min 14. Nah, oleh karena itu kita dapat mensubstitusi rumus Kw sama dengan konsentrasi H plus dikuadratkan sama dengan kita substitusi nilai Kw sebesar 1 dikali 10 pangkat min 14 sama dengan konsentrasi H plus pangkat 2. Nah, atau kita dapat menuliskan dengan seperti ini. 10 pangkat min 14 sama dengan konsentrasi H plus pangkat 2. Nah, di mana konsentrasi H plus pangkat 2 sama dengan 10 pangkat min 14. Nah, kemudian konsentrasi H plus kita akarkan sama dengan 10 pangkat min 14. Maka konsentrasi H plus sama dengan 10 di pangkat 7, 10 pangkat min 7 molar. Nah, sehingga kita dapat menentukan pula konsentrasi H plus atau konsentrasi OH- berdasarkan nilai pada konsentrasi H plus yang kita dapat. Sehingga karena konsentrasi H plus sama dengan konsentrasi OH-, maka konsentrasi OH- sebesar 10 pangkat min 7 molar. Nah, pertanyaannya, jika ke dalam air atau H2O ditambahkan asam atau basa, apa yang akan terjadi terhadap sistem kesetimbangan air? Nah, untuk pengaruh penambahan asam atau H+, jika suatu asam atau ion H+, kita tambahkan ke dalam suatu kesetimbangan air, nah, jika kita ilustrasikan pada sebuah wadah, pada gambar ini, dan kita tambahkan asam atau H+ pada wadah, maka ion H+ akan berlebih, sementara ion OH- akan lebih sedikit. Nah, oleh karena itu, akan terjadi reaksi kesetimbangan, di mana reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri untuk membentuk molekul H2O. Nah, akibatnya, konsentrasi OH- di dalam larutan akan semakin sedikit dibandingkan dengan konsentrasi H+. Nah, untuk mencapai atau untuk menghasilkan kembali ion OH-, maka reaksi ini kemudian dapat kembali membentuk ion OH- dan H+.
Nah, begitupun sebaliknya, reaksi ini kemudian terus berlanjut sampai kemudian dibentuk molekul H2O, dan molekul H2O kemudian terurai kembali membentuk ion H+ dan OH-. Nah, dari proses ini merupakan reaksi yang bersifat bolak-balik atau reaksi kesetimbangan, di mana laju pembentukan H2O ke arah kiri itu sama dengan laju penguraian H2O membentuk H+ dan OH- ke arah kanan. Nah, oleh karena itu reaksi ini disebut sebagai reaksi kesetimbangan air. Nah, jika kita perhatikan dari gambar wadah pertama dan wadah kedua ini, maka konsentrasi H+ selalu lebih besar daripada konsentrasi OH-. Nah, kemudian kita lanjut, bagaimana pengaruh penambahan basa atau OH- jika kita menambahkan basa atau OH- ke dalam reaksi kesetimbangan air. Nah, jika kita menambahkan basa ke dalam suatu wadah, maka konsentrasi OH- dalam wadah tersebut akan semakin besar. Nah, untuk hal itu, maka akan terjadi reaksi kesetimbangan ke arah kiri, di mana akan terbentuk molekul H2O pada reaksi tersebut. Nah, akibatnya konsentrasi dari H+ akan semakin berkurang atau lebih sedikit dibandingkan dengan konsentrasi OH-. Nah, oleh karena itu, untuk membentuk kembali ion H+, maka reaksi akan bergeser kembali ke arah kanan untuk membentuk ion H+ dan ion OH-. Nah, kemudian reaksi kemudian akan bergerak atau dapat bolak-balik untuk membentuk ion H+ dan OH- dan untuk membentuk molekul H2O. Nah, reaksi ini kemudian akan terus berlanjut dengan laju pembentukan H2O dan laju penguraian H2O yang selalu sama besar. Nah, oleh karena itu, jika kita cermati atau kita perhatikan dari wadah ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya konsentrasi H+ selalu lebih sedikit dibandingkan dengan konsentrasi OH- jika kita menambahkan suatu basa ke dalam suatu kesetimbangan air. Jadi, jika kita menambahkan asam ke dalam suatu kesetimbangan air, maka konsentrasi H+ akan lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi OH-. Dan jika kita menambahkan basa ke dalam suatu reaksi kesetimbangan air, maka konsentrasi OH- akan lebih sedikit dibandingkan dengan konsentrasi H+ akan lebih sedikit dibandingkan dengan konsentrasi OH-.